Oke, selamat malam semuanya ya kan. Suara saya bisa diterima dengan baik ya, Mbak No NKI, Mbak Mariam, Mbak Parmi dan Mbak Nur Caula. Terima kasih. Tanggal 10 Mas Sandro, jadinya main ke situ Mbak Yuli ya wis. Silahkan monggo. Oke ya. Jadi teman-teman sehat semuanya, Mbak Maulina. Oke. Ya, ini dari masa depan kita di Hong Kong itu bagaimana? Kita bahas itu juga. Terus salah satunya ada juga datang pertanyaan. Pertanyaan apa Bu yang tadi? Mbak Iqbal sopo? Bukan Safi. Oh, si. Bu. Oh, itu yang kita urus itu. Oh, ini ada pertanyaan ya teman-teman. Karena ada pertanyaan sebenarnya kita nggak mau saya membahas sekali lagi. Wow, ada Mbok El Duti, Mbak Fitri Nadia, Mbak No NKI, Mbak Nur Kales. Suaranya jelas kok, wong ganteng. Oke, Mbak Parmi, ya. Saya ditanya, ada teman kemarin yang kita bantu urus menikah, dan kebetulan, sekali lagi ya, kebetulan ini yang dikabarkan meninggal di Samsuivo kemarin. Nah, kebetulan ini ditelepon oleh keluarganya. Terus gimana caranya? Dan posisi statusnya juga, nah, kayaknya ini ketika saya ditanya, saya sebenarnya nggak kepingin, tapi kita di dalam lingkaran di mana orang melihat, ya saya nggak sombong, nggak kemainnya ya orang ngelihat mana yang enak ditanya si Sandro, coba deh saya tak tanya Sandro. Princess Jirojo, the Law, waduh jenenge nomor itu. Mbak Fitria, Mbak Mbak Zidan Zidan, ikut absen Mas Sandro sehat selalu Hongkong. Cai, Hongkong Cai, oke, Dun Moon hadir Mas Andro dan Miss Yuli, wuh, luar biasa. Ya jadi ditanyain gimana caranya, karena pihak keluarganya menghubungi temennya yang terdekat. Nah temennya pernah kita bantu proses menikah. Ya berhubung seperti itu, ya siapapun ya kadang-kadang ketika kita bisa bantu orang, automatically kan ditanyain. Karena kan hari-hari ini untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, tepat, masukan yang sifatnya positif itu nggak semua orang bisa ngasih. Bahkan ngasihnya kadang-kadang setengah. Com official, apalagi ini saya sekali lagi nggak ngerti ya kasus yang meninggal ini statusnya atau paper atau OS. Sekali lagi saya nggak mau salah-salah ngomong. Tapi tadi temennya itu statusnya saya tahu paper. Katanya ya, ini masih katanya kan kamu. Apa memang benar dia? Katanya, ya oke lah kita nggak bicara katanya, overstay lah anggap. Nah keluarganya kan menanyain infonya. Ya sudah, kita sarankan untuk langsung melaporkan ke KJRI, ada hubungan keluarga, anaknya, bojonya, pakliknya, adiknya, saudaranya, pokoknya dokumen yang bisa menunjukkan ke KJRI itu bagian dari keluarganya. Nah, pasti ya kembali lagi simpang siurnya antara overstay atau paper itu gimana kalau meninggal nanti urusannya bagaimana, belum lagi kabar berita yang minta donasi gini-gini. Sekali lagi hati-hati ya teman-teman, saya bukan bukan menghalang-halangi seseorang untuk membantu temennya ya, sekali lagi ya saya bukan bukan begitu. Saya sendiri kalau pengumuman open donasi itu saya nggak pernah, dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak membahas tentang donasi. Saya bukan seperti apa ya teman-teman, alergi. Kalau nolong ya udah kita nolong, nggak usah minta orang lain untuk duit orang itu terus dikumpulin diakumulasi. Banyak juga teman-teman beberapa beberapa tahun yang lalu ngomong Mas Andro bikin gini, bantu gini 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 gini. Enggak, saya nggak mau. Kalau semuanya urusannya sama uang, saya nggak mau. Pertanggungjawabannya itu berat teman-teman, makanya saya nggak mau. Mbak Novi di Jawahir, oke, selamat malam ya. Mbak Zidan, Mbak Cahaya Cinta sambil tiduran dengerin beritanya ya. Mbak Kom Official, selamat malam Mbak Fitria V. Gunmun ya, jadi sekali lagi ya, saya ditanya teman-teman, saya itu hanya akan menjawab dan akan membahas ketika kalian bertanya.
Karena ketika ada yang bertanya itu kalian butuh. Sekali lagi ya, saya nggak kepingin membahas. Saya sendiri di dalam benak saya tidak ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan kematian, ya kan? Almarhum, alhamdulillah. Kecuali ya sekali lagi saya nggak saklek. Dia benar-benar terlibat atau dia benar-benar bingung, kemudian harus seperti apa. Nah itu menurut saya panggilan wajib untuk membantu. Ya sekali lagi, saya sebenarnya nggak ingin, betul bosku, pertolongan tulus tanpa pamit. Enggak, kalau kalau uang terus ngumpulin donasi dan semuanya itu kalian tahu sendirilah kurang kurang baik apa kasusnya Novi, mata disiram air raksa, kurang bagus apa profil orang, hanya dengan gara-gara begitu bisa jadi polemik kan. Itu udah jelas loh ya, si siapa Pratiwi siapa namanya. Nah, Novi itu orang baik kok, bantuin orang-orang edan, orang gendeng, itu jelas. Tapi hanya gara-gara satu hal, makanya saya nggak mau. Saya nggak, saya nggak interest kalau uang ya, teman-teman. Karena bahasan saya bukan uang. Bahasan saya kalau bagaimana uang itu datang, ayo. Tapi kalau saya pun akumulasi, terus juga ngasih-ngasih uang, ngasih duit, terus aku nggak. Jadi itu, it's me. Ya. Mohon dimaafkan dengan segala keterbatasan. Sehat selalu Mbak Winar. Jadi kalau kata teman saya, ini sekali lagi kata teman saya tidak spesifik mengumpulkan yang meninggal dalam 2 bulan ini, katanya hitungannya ada 10. Aku minta sama temanku kalau bilang ada 10 atau 20 ada komenannya. Di komenannya dia berstatus, tapi tidak ada tanggapan atau tidak ada konferensi pers atau tidak ada penjelasan dari KJRI. Sebenarnya saya juga ingin speak up loh tentang hal ini. Ingin speak up, tapi speak up-nya juga sekali lagi ya, aku sudah ngomong, aku nggak bahas orang meninggal. Tapi kalau teman saya ngajak berbicara tentang itu, ya aku gelem. Jadi nggak spesifik aku yang kepingin membahas. Nah ini nyawa ya teman-teman, sekali lagi. Ini penghormatan terakhir kita kepada almarhumah. Saya nggak berpikir apapun, penghormatannya. Selama ini KJRI pengumuman libur, KJRI pengumuman apapun event. Tapi untuk berita duka itu nggak pernah. Ya aku nggak ngerti apa pertimbangan mereka. Tapi ala gimana ya, pantas-pantesan lah. Kalau mereka nggak tulus secara hati itu tulus secara jabatan. Ya, kalau nggak dari pribadinya, ya tulus secara jabatan karena dia menjabat sebagai ya perwakilan negara Republik Indonesia dan memberikan penghormatan terakhir buat para pejuang keluarga. Saya bilangnya pejuang, ya pejuang keluarga, bukan pejuang devisa. Saya melihatnya adalah pejuang keluarga itu minimalnya kan. Nggak maksudnya apa? Nah, bojoku nonton aku live. Om. Nah, bisa, wis nggak. Jadi penghormatan terakhir apa salah saya turut berbela sungkawa sebesar-besarnya ditulis tuh di fanpage-nya, ya kan, atas meninggalnya salah satu saudara kita para pejuang. Nah, setidaknya kata-kata kayak gitu deh. Nggak tahu aku pokoknya. Ya KJR ini, aku nggak bilang itu nggak bagus ya. Aku bilang tapi ayolah gitu. Hargailah teman-teman. Teman-teman ini orang-orang yang berjuang loh, luar biasa. Ya kan, walaupun ada sing kodok bleset, kabur, apa untuk masalah ya itu dinamika ya. Nggak tahu pertimbangannya apa. Coba deh nanti saya tak ngomong sama WA langsung sama temen saya yang orang dalam untuk nge-WA ke Pak Konjen lah. Ya. Bikin apa kayak libur itu loh mesti di pengumuman. Kalau dulu di koran ya, kalau teman-teman di koran Indonesia turut berbela sungkawa siapa-siapa. Nah ini masuk nggak ada sih ya pernyataan yang nggak usah memberitakan asalnya apa, tapi penghormatan terakhir buat almarhumah
Mbak Marina Maya, mahasiswa Universitas Terbuka. Mana Mbak Yuli, Mas? Loh, oh di Facebook. Dia nontonnya di live Facebook, bukan YouTube, Mbak. Di live-nya Facebook. Kan saya sekali live dua. Ada Facebook sama YouTube. Saya nggak punya TikTok. Kalau punya TikTok mungkin live-nya TikTok 3. Karena katanya sarang monyet. TikTok itu sarang monyet. Jadi saya nggak terlalu fokus ke TikTok. Padahal sebenarnya juga menyebarkan informasi juga lewat TikTok yang positif sih. Jadi kayak gitu ya. Meninggal. Saya pernah membahas tentang meninggal mendadak. Saya sudah pernah membahas meninggal mendadak. Karena ini hubungannya adalah maut. Meninggal itu maut. Terus gak kena dibahas. Kalau sudah terjadi. Tapi kalau sebelum terjadi kita bahas, kita bicarakan ya, baru oke lah. Tapi ya wis muga-muga lah. Live saya ini ditonton sama KJRI, konjen atau petugasnya atau stafnya atau apanya lah ya sudah. Kasih penghormatan terakhir. Ntar tak bikin status saja deh. Ntar tak bikin status saja yang ngomong sebagai perwakilan negara apa salahnya sih? Satu tulisan, satu postingan, ya kan? Supaya mengiringi langkah terakhirnya beliau almarhumah yang berjuang. Saya tidak berteman di FB, Mas San. Iya, ya. Dia sampai nanya, tak jawab. Nih sampai nggak berteman, yo wis to Mbak Mariam. Duh, Mbak Mariam. Ditanya, Uyan, live-nya kok nggak ada di YouTube kan? Kamu nontonnya di Facebook. Tiga ganjil Mas, jangan. Maksudnya tiga ganjil jangan. Bingung aku. Oke ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu seputar ucapan berbelasungkawa aja kita dan bagaimana solusinya seperti apa nantinya ya pastinya KJRI punya wewenang, KJRI pasti akan tahu bagaimana caranya diserahkan atau seperti apa. Kok katanya tadi temennya yang barusan telepon kita itu kok masih ada di rumah sakit. Ya mungkin petugas KJRI masih fokus ke Indoweek, Indonesia Week 2 hari. 3 hari besok hari ini dan lusa ya bisa ya dia meneh gitu loh ya kan ya kadang-kadang kan yang diurusin banyak mungkin mereka lagi merayakan something lah di festival itu jadinya ya pasti bukan nggak diurus yang pasti ya diurus terus mungkin ya kitanya nggak ngerti aja kitanya nggak tahu dan semoga aja jadi keluarganya nanti segera menghubungi nanti kita salurkan kan nanti kita omongin nanti scan-scanannya kalau bisa keluarganya nyuruh nanti kita akan coba share bantukan beberapa nomornya dari KJRI beberapa saya juga kadang dihubungi dari Pensosbud diundang untuk datang dan semua tapi ya jarang datang aku diundang enggak karena kalau diundang diskusi seminar itu malesnya itu gini loh pemaparannya itu 45 menit 100% ya pemaparannya 45 giliran diskusi rame-ramenya cuma 15 menit terus dibatasi jadi itu yang bikin nggak asik gitu. Teori pemaparan 10 menit 5 menit yang panjang diskusinya yang ributnya aja mereka kan nggak kepingin diributnya semuanya pinginnya baik-baik saja nggak ada beberapa memang pengalaman saya mengikuti apa pertemuannya itu ya gak asik lah menurut saya gak itu hanya formalitas loh formalitas ngadain acara yo wis hasilnya seperti apa dan bagaimana sorry ya aku nggak mau menggiring opini sebenarnya tapi itu fakta yang pernah saya alami Eh, apa ya kita ikut kita ngajukan pertanyaan pertanyaan kita nomor 2 ternyata yang dijawab pertanyaan nomor 3 dulu pertanyaan nomor 2 nggak dijawab gondok sih jadi tapi ya sudah lah ya nggak apa-apa kita tetap di sosial media saya tetap berkomunikasi sama teman-teman sama pejabat apapun ceritanya ya mudah-mudahan dia bertugas dengan baik dan benar kalau dia nggak amanah dia nggak mempertanggungjawabkan kan nanti ada ceritanya sendiri kita tetap fokus sama teman-teman aja eh, membahas persoalan nah ini masa depan kita di Hong Kong saya juga nggak ngerti ya ketika saya berbicara
tentang masa depan kita semuanya di Hong Kong, kalian, saya, dan siapapun yang sifatnya tinggal di Hong Kong, ini masa depannya sudah dipersiapkan belum? Sudah ditata belum? Ya, dari kemarin saya juga podcast sama Mbok Endang tentang pembahasan eh, beliaunya kalau pulang ke Indonesia itu sudah tidak takut, justru dia sangat siap pulang ke Indonesia. Dia fokus dengan apa yang dia kerjakan dari 11 tahun yang lalu sampai detik ini. Nah, ini salah satu yang ingin saya bahas kembali. Rahayu Mas Andro juga follower Prince Edward. Terima kasih Mbak Mayandri. Jadi siapapun kalian ya. Dan kalau kalian punya keresahan, dan kalau kalian punya Mbak Pawan Artomoro, Mbak Zahra. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, unek-unek, ketidakcocokan, ketidaksesuaian, ketidakpasan. Waduh, ada Pak Beni Ramdhani. Coba deh kita bawa ya Pak Beni ini ke live kita. Kira-kira bagaimana beliaunya bersedia enggak? Ini tak 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 send invitation kan Pak Beni, mudah-mudahan. Ya, Pak Beni yang meninggal ini adalah overstay. Ya, mudah-mudahan Pak Beni juga mendengar ya. Selama ini kembali lagi bahwa saya sering nontonnya. Nah, sekarang Pak Beni sudah incas masuk di live saya. Pak Beni barusan meninggal overstay ya, terlepas the guest decline in the live. Oh ya, sudah di decline. Jadi mungkin beliau Pak Beninya lagi sibuk kali. Jadi tidak bisa bergabung. Ya, nggak apa-apa. Yang penting melihat sebentar Pak Beni ada yang meninggal overstay. Mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti. Nanti seperti itu. Mbak Nur Caula. Tapi nek ku ngerungokno diskusine jenengan 2 jam kok sregep gitu. Terima kasih Mbak Nur Caula. Ya, ya sekali lagi saya juga kepingin bahwa ada sesuatu yang ibaratnya kalian nggak pas, nggak sesuai atau angen-angennya sampean atau cita itu tuh bisa kita diskusikan. Kalau kalau aku membahas pasti sesuai yang aku pikirkan. Nah, yang aku pikirkan kan belum tentu relate. Ya bayanganku bisa relate ke teman-teman. Tapi nggak tahu gitu loh. Apakah relate dengan apa yang kalian sampaikan juga. Terus kalau tidak ada dibalas, dievaluasi kan ya seolah-olah kan tak pikir ya apa yang tak omongin so ngelinding aja, tidak ada feedback, ya tidak ada take and give kitanya. Saya nggak ngerti sampean bener dengerin aku, tapi aku tuh kepingin juga apa yang yang kalian mau rasakan, yang kalian keluhkan, yang kalian pandangkan itu atau gak harapan tentang masa depan itu boleh. Mbak Mariam, Pak Beni apa kabar? Pak Beni baik-baik saja. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi kita membahas tentang masa depan kita di Hong Kong. Jadi gini, ada pemikiran dari ceritanya Mbok Endang kemarin, saya tanya, ya kan. Memang dia hampir 25 tahun itu di luar negeri, 5 tahunnya di Taiwan, 20 tahunnya di Hong Kong. Jadi 20 tahun di Hong Kong nih. Nah, yang saya lihat dari beliau, yang saya pelajari dari dia, dari sejak 11 tahun ditarik mundur, ya kan? 20 kalau ditarik 11 itu ada 9 tahun. Di 9 tahun, dia itu masih belum menemukan formula apa untuk kehidupannya berikutnya. Tapi setelah menginjak tahun yang ke-10 dan menjelang tahun yang ke-11, barulah dia berpikir, barulah dia ready, barulah dia siap, dan fokus atas apa yang mau dia kejar. Ini sekali lagi, ya, karena yang cerita sama saya adalah Mbok Endang. Saya nggak tahu teman-teman yang sudah fokus, yang bisnisnya sudah mau running, sudah jalan, sudah menghasilkan, kan tidak dibagi dengan saya. Jadi saya berbicara yang nyata-nyata, dianya datang dan dia berbagi dengan saya dan justru dia akan siap di kehidupan berikutnya dari usia 60 ke usia 80. 20 tahun kehidupan berikutnya dia sangat percaya diri. Dan dia menyiapkan masa depannya. Kalau dia tiba-tiba pulang dan siap dari rumah, itu dia sudah siap dengan segala sesuatunya. Bahkan
Dia akan nunggu sampai mbahnya selesai. Kalau mbahnya nggak selesai pun dia mau selesai kontraknya. Gajinya sudah mencapai 7.500 kalau nggak salah teman-teman. Hampir ya 14-15 juta. Ya kita nggak berbicara itu kan 25 tahun guys. Di Hong Kong 20 tahun. Otomatis ya. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Tapi di tahun yang ke-11 sampai ke tahun yang 20 itu benar-benar dia fokus. Bayangkan teman-teman. Bayangkan saja 10-11 tahun dia fokus membangun apa yang mau dia kerjakan di saat pulang. Lah pertanyaannya teman-teman, sudah menyiapkan belum apa nanti yang ada di pulang? Pengen sih Mas, tapi kondisinya terus kayak pas selo malah live jenengan wis tutup. Ya makanya cepet langsung, makanya ditulis Mbak Nur Caula ditulis. Jadi enak gitu, biar relate. Aku sih mbok tak omong itu sesuai dengan keinginan hati kalian. Nyocok noy loh teman. Walaupun sebenarnya sudah cocok kalian mau dengerin Mbak Cahaya Cinta. Jadi kembali lagi ya teman-teman. Seorang Mbok Endang 25 tahun, dia baru menemukan formulanya itu di tahun ke-10 dan ke-11. Lah apa kabar yang masih 2 tahun, masih 3 tahun, masih 4 tahun, masih 6 tahun? Bukan berarti saya menyamakan loh ya. Ya, bukan saya menyamakan sampean dengan Mbok Endang, enggak. Tapi kita bisa belajar dari dia. Ini yang ingin saya bawa. 10-11 tahun dia menyiapkan dan dia ketika ngobrol berkali-kali sama saya, tak belokkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah tentang sebuah konsep, sebuah bisnis, dia tetap ngomongin di satu hal itu. Dia percaya di satu hal itu. Dia fokus di satu hal itu. Nah, ini loh namanya fokus. Saya bahas kembali di sini. Nah, saya butuh butuh teman-teman yang memang punya fokus gitu. Untuk kita berikan pandangan, kita berikan gambaran kepada teman-teman yang lain agar yang lainnya juga tertular motivasi. Harapan saya itu begitu. Jadi ada hal yang kita lihat sebagai role model atau sebuah contoh. Sehingga teman-teman itu punya pandangan yang nggak absurd, yang nggak menggelambiar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya benar-benar ya ingin membawa sesuatu di mana itu benar-benar itu PMI. Ya mbak-mbak semuanya yang memang punya sesuatu, saya nggak harus hasilnya gede, 2 miliar, 3 miliar, enggak. Sebulan ya mendapatkan penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta dari bisnis yang sudah kalian rintis, ya kan? Yang sudah kalian bangun di saat kalian masih di Hong Kong. Ini knowledge, ini pengetahuan. Harusnya sambil nyicil menyiapkan kehidupan ke depan di saat masih kita kerja, Mbak. Nah, makanya Samen sendiri sudah apa belum, Mbak Maya Handri? Ya kan? Kita berbicara yang sudah ngomong dengan saya. Yang mudah-mudahan yang belum ngomong sama saya sudah mempunyai persiapan, sudah yakin dan sudah sangat siap. Tinggal mungkin nggak diomongin ke saya. Ya nggak apa-apa gitu. Tetapi ada, minimalnya ada. Jadi kembali lagi saya sampaikan lagi kepada teman-teman semuanya bahwa menyiapkan sesuatu itu kan memang tidak sebentar. Ya kan? Apalagi itu bisnis. Saya teman-teman sekali lagi saya menyiapkan untuk berangkat ke Hong Kong ini 6 bulan. Dan pada saat saya sudah masuk di Hong Kong, saya itu juga berpikir dan ketika dulu saya masih jadi turis berkeliaran dan ikut jualan jamu sama juragan Ira, jamu, Mbak Ira, itu saya sering tidur di lapangan Victoria Park yang tempat main bola, teman-teman nongkrong. Ya, setelah semuanya selesai ya Senin, Selasa gitu semua pekerjaan selesai, saya selalu menyempatkan datang di lapangan itu, duduk, kemudian menatap langit sambil membayangkan.
Masa kehidupanku kayak gini terus? Aku harus berbuat bagaimana? Aku harus berbuat apa? Jadi saya itu sambil merenung, teman. Ini yang saya flashback. Sekali lagi aku gak bisa ceritakan kehidupan kalian. Ya bisa aku ceritakan kehidupan saya aja. Ya kan di waktu itu ya teman-teman. Sekali lagi di waktu itu saya terlentang sampai 1 jam, bahkan 2 jam. Planning apa ya? Besok mau ngapain ya? Masa hidupku jadi terus keluar masuk, Makau, Shenzhen, Makau, Shenzhen. Kadang kalau teman-teman tahu di Makau itu di Madau ya, Madau Ferry Pier. Zaman dulu kan belum ada bis. Jadi pakai turbojet. Nah, di depannya Madau itu ada danau kecil. Nah, saya tidurnya di situ. Yang jauh dari pos satpam karena takut. Nah, di situ karena ada toilet, ada kamar mandi, ya ada tempat duduk. Jadi saya sambil menatap langit itu membayangkan kalau ini kita flashback ya, flashback dan cita-cita saya dari awal dulu sampai sekarang itu masih saya pegang dan masih saya ingat-ingat dan masih saya cari cara untuk mewujudkan cita-cita itu. Ya bisnis, bisnis apa? Ekspor impor produk Indonesia. Pokoknya Canggih yang masih saya pikirkan sampai detik ini. Nah, sambil berjalannya waktu, terus saya berpikir begini, kalau aku punya cita-cita, aku punya bisnis ya, aku punya sesuatu, apa yang harus aku lakukan ketika faktor-faktor dan elemen, Mbak Ari Prianti, kapan kita nyanyi Mbak Ari? Aku nunggu sampean loh Mbak Ari, lagunya udah ready, kita rekaman Mbak Arum Madiun. Jadi saya itu berpikir di saat aku belum punya peralatan, toolkit, kemampuan untuk menjalankan bisnis saya, apa yang harus saya lakukan? Saya itu berpikir, akhirnya saya berpikir apa teman-teman? Membagi apa yang saya punya. Saya bagi apa yang saya punya. Apa? Experience. Experience tentang apa? Yang gedabul, garai nyaman, wis. Jadi saya waktu itu ketika saya ngomong, ya kan, saya ngomong progres Mbak, sampean sudah punya majikan, Mbak, cobalah iseng-iseng berhadiah ngomongin apakah majikannya interest dengan investasi seandainya kalau di Hong Kong itu bisa beli rumah, di Indonesia itu bisa bangun hotel. Saya sering sekali menyampaikan materi itu kepada teman-teman semua. Waktu zaman itu ngobrol, ya kan, pas jualan jamu itu aku ngelihat ada masalah apa. Jadi yang saya lakukan hari ini itu mendengarkan masalahnya teman-teman dengan saya upload di konten. Dulu itu saya sudah lakukan offline. Jadi kadang ada wanita duduk diem gitu kan di taman, terus tak samperin karena sambil jualan jamu keliling, jamu jamu jamu. Kunirasim beras kencur rapat pada ceket sing set 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 set. Nah, kalimat itu sangat saya ingat ini. Mbak, ya SKSD saya. Dari dulu itu SKSD. Mbak, kok cemberut ae, kok meneng ae, kok kesurupan loh. Terus aku duduk di sampingnya, ya jenenge wong towo ya Mbak. Nawarin dagangan itu kan ya berbagai macam. Aku bertanya, ada masalah apa, bagaimana. Yes. Hari-hari saya itu tak isi dengan hanya ngomong, ya sales loh. Karena saya belum ada modal, punya pikiran bisnis. Intinya saya masih nggak punya apa-apa untuk menjalankan bisnis itu. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan supaya apa yang menjadi cita-cita dan mimpi saya itu terkabul. Berbagi, berbagi apa? Cerita. Makanya kadang di judul thumbnail yang sebelumnya saya bicaranya kan temen ngobrol. Terus di ending-ending saya ganti lagi lah mindset. Karena kan sudah jadi teman ngobrol, setelah teman ngobrol
mencoba bicara tentang mindset, cara berpikir. Jadi ketika kita belum bisa melakukan apapun, ya, sambil nunggu progres itu tetap kita jalankan, tetap kita pikirkan dalam pikiran kita kuat, sambil kita membagi sesuatu yang kita punya dulu lah. Jadi jangan berharap sesuatu itu kita dapat dulu baru berbagi. Enggak, bagikan aja dulu. Dengan kita banyaknya membagi itu dan tidak berharap kembali secara langsung, ya harapannya untuk memuluskan jalan cita-cita dan mimpi kita. And the end itu terjadi, teman. Satu persatu ada yang di dalam bayangan. Teman-teman kan juga punya. Kuncinya itu apa yang harus saya lakukan? Ya, benar. Apa sekarang yang bisa saya lakukan? Nah, gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan agar supaya sesuatu yang saya cita-citakan itu satu persatu itu mendekat ke kita. Yang harus dilakukan menyanyi, Mbak Ari, suaranya sampean kan bagus. Jadi saya pikir tuh seperti itu, teman-teman. Saya juga begitu. Jadi jangan dibiarkan kekosongan mimpi dan cita-cita itu dianggurin. Tapi step melangkah satu persatunya apa. Walaupun ini tidak relate dengan cita-cita. Aku ya pertama, aku pengen bisnis, aku pengen cosanggi, aku pengen ekspor impor. Ya, lah aku memberikan curhatan, memberikan pemahaman ke kalian kan tidak relate. Dengan bisnisku nanti itu tidak relate. Terus kenapa itu dilakukan? Ya saya percaya kalau saya memberikan sesuatu, Gusti Allah akan ngasih sesuatu yang saya cita-citakan asalkan saya itu berguna buat makhluk-makhluknya Gusti Allah. Wis, sesederhana itu cara berpikirnya. Aku sendiri sedang dalam proses ke situ karena nggak mungkin selamanya di Hong Kong, Mas. Yang penting selalu berproses dan berprogres dan konsisten. Nah, yo, keren. Ya gitu, berproses dan berprogres dan konsisten. Sepakat itu, Mbak Mai Handrik. Entah apapun itu yang sampean lakukan. Nah, saya jadi karena memang saya sambil jualan, keahlian saya nyeles, ya aku towo-towo. Kadang-kadang ada satu orang laki-laki yang sekarang udah punya KTP dan menikah, dulu dia sales. Ketika aku jualan, itu dikritisi, dilaporin sama bosnya. Karena dia dekat dengan Mbak Ira ya. Sales mulu ngomong, gak dodolan tapi ngomong. Dan kebetulan bos Iranya itu ngomong ke saya. Dodolan tapi disemantani ngomong, ngomong. Lah wong ancene sales. Lah ini aja, saya tiap hari juga ngomong sama teman-teman. Jam 10 lewat, ini tadi lewat setengah jam. Makanya sampai jam 23.16. Bojoku cek teleponan, kurung bengok-bengok, nek wis bengok-bengok baru kita tutup. Nah, jadi saya membagi apa yang yang bisa dulu sambil pelan-pelan menata bisnis ini masih masuk akal. Akhirnya ketika kita berbagi dan akhirnya membangun citra diri kita dengan cara berbagi, ya sampai detik ini kalian menemukan saya. Wah, ganti Chan Aleida. Kemarin Aleida Chan, sekarang Chan Aleida. Jadi tidak ada salahnya dan tidak tidak gini. Nanti selama ini kan yang selalu saya dengar, wah nanti aku nggak ada waktu. Ya kan? Ketika kita bertanya tentang tujuan, cita-cita dan masa depan, nanti setelah pulang Indonesia nanti, come on, usia bertambah guys. Yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini. Dan sekali lagi dari saya berbagi, terus kepikiran bikin komunitas YouTuber Hong Kong. Nah, sampai sekarang ini ada live street musik di belakang juga.
Ya walaupun saya bukan pelakunya, tapi saya ya seneng lah buat teman-teman yang produktif itu seneng. Aku dulu bu, eh, standby gila loh bener. Di 2018 saya keluar dari kartu AS ya kan dari Telkomsel itu langsung karena saya menginisiasi untuk ada pertemuan komunitas YouTuber Hong Kong dan itu belum ada, saya buka itu dan saya standby loh. Saya merelakan waktu saya hari Minggu libur standby hanya nungguin orang-orang datang yang mau bertanya tentang YouTube, yang percaya dengan saya dengan YouTube. Padahal saya sendiri waktu itu juga belum punya konten. Nah ini saya bercerita progres. Sekali lagi jangan bilang ya, ya sampean bebas Mas Andro, aku dimajikan. Enggak, bukan itu. Tapi kita persiapkan. Jadi perjalanan saya adalah datang ke Hong Kong. Kalau teman-teman kan yang saya lihat ya, yang saya lihat teman-teman di PT, setelah di PT ke Hong Kong, masuk, bayar potongan, kalau belum punya rumah, beli rumah. Nah, kalau sudah beli rumah, nyekolahin anak. Habis nyekolahin anak, apalagi? Terus yang sering saya dengar, semuanya sudah jelas. Mas Amin Muhammad. Nah, selamat malam Mas Amin Muhammad. Yang saya dengar dari teman-teman itu setelah anaknya selesai, nah sekarang tinggal terakhir Mas satu kontrak, saya mau cari tabungan buat diri saya. Dan saya heran kalimatnya kenapa sama? Semua tanggung jawabnya sebagai orang tua, anak sudah sekolah, anak sudah punya cucu. Kemudian kalian memikirkan baru terakhir diri kalian sendiri. Ya, mempersiapkannya itu setelah semuanya kelar. Nah, ini loh yang terjadi Bu, dari teman-teman. Nah, dalam dalam konteks saya ini, saya berpikir boleh menyiapkan ya anak kita, rumah kita apa, tapi sisihkan 10-20% berpikir bahwa nanti bekalku itu tak siapkan dari sekarang. Kalau ada orang bicara bahwa nabung, kerja nabung sugih, bullshit. Nggak ada orang kaya yang dari menabung menabung pangkal kaya itu nggak ada. Kalau nggak percaya silakan denger-denger di YouTube. Ya, ada nggak orang kaya itu dari menabung? Orang kaya itu berinvestasi. Orang kaya itu menimba ilmu. Orang kaya itu berpikir keras. Orang kaya itu menyiapkan pengorbanannya. Bisa kaya itu berkorban. Kalian aja loh untuk mendapatkan 10 juta kan harus berkorban. Korban apa? Meninggalkan keluarga. Loh, itu berat loh guys. Nah, sekarang kalau sudah berat meninggalkan keluarga, tolong juga kalian juga mikir diri kalian. Jangan dikasih sisa-sisanya baru mikir kalian sendiri. Yang sering tak lihat, apalagi ya konten saya belum naik. Nanti kalau udah naik, Mas, aku di interminate. Aku nggak ngerti kok ujuk-ujuk tiba-tiba sama majikanku aku di interminate langsung suruh cap ye pagi hari ini. Noel pun boweng kayak wong panik. Aku takon temanku ini di Taman Bobo, objek ya. Suruh nelpon sampean, sekarang nelpon sampean. 2 hari yang lalu dia besok kemarin atau 2 hari yang lalu nelpon. Wis mari nelpon ya wis. Sampai nek pingin dibantu Rinio, nek sampean jek pingin kerja, aku duwe majikan. Silahkan ketemu. Wes sore Mas, aku dikongkon balik kantor ngene 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 ngene. Pasporku digo majikan ngene ngene ngene. Ya wes lah terserah sampean. Tak kok alamatnya tak kasih alamatku. 2 hari jong. Saya bukan membenci ya. Tapi kejadian-kejadian seperti itu sering.
Ya saya menganggap orang-orang datang ke saya itu sudah terakhir. Nek enek pilihan sing lain kan golek sing liyane. Nek wis mentok-mentok kalah nek Sandro sing gampang sing iso digoleki sing kenek. Jadi selalu dijadikan tempat pilihan terakhir. Tapi ada yang menaruh saya atau pasangan saya, istri saya itu di tempat dia, pokoknya aku langsung goleki dan nggak geser ada juga. Tapi nggak apa-apa, itu nggak penting buat saya. Yang penting bagi kalian itu adalah, yang penting bagi kalian itu di saat kalian mengalami sesuatu itu, calm down, tenang, don't panic, siapkan mentalnya. Termasuk berbisnis tadi. Nah, itu penting untuk dipikirkan dan dikerjakan mulai sekarang. Ya kan? Saya sekali lagi banyak. Mas, aku ex Hong Kong. Bisa nggak proses ke Hong Kong? PT-nya sampean mana? Potongannya berapa? Wajar, itu pertanyaan masih wajar. Terus in the end, bisa nggak PT-nya dekat dengan rumah? Jadi masih banyak di luar-luar sana itu tidak memahami bagaimana berproses lagi ke Hong Kong. Sing paling penak, dia hanya berpikir kalau PT-nya yang dekat rumah itu wis paling penak. No, ya sing paling penak itu yang memproses itu nek diajak komunikasi, standby on. Nah, itu gitu. Proses hari ini karena sudah adanya sosial media, kok langsung ngambak ke sini. Wes, gak apa-apa tak ceritain. Jangan cari PT dulu, cari majikan dulu. Gitu. Kalau action. Terus nggak usah pikir PT-nya mana. Yang penting majikannya kepegang tangan. Cocok sama kalian. Srek. PT semuanya wis pasti bisa memproses. Karena cocok buat majikan sendiri. Mana ada PT itu nggak mau memproses kalau kita bawa majikan sendiri. Ya kalau sampean punya majikan sendiri ya nggak apa-apa. Kalau mau pilih PT, lah persoalannya kalian dapat majikan itu pasti di agent di Hong Kong. Nah, agent di Hong Kong pasti sudah punya kerjasama. Pasti kalian akan diarahkan. PT di Indonesia itu hanya memproses supaya administrasi di Indonesia gampang. Dan tidak ada PT, menurut saya, yang akan menolak kalau majikan di Hong Kongnya sudah kena, sudah mau. Agentnya ya pasti akan mengusahakan karena duitnya itu datang dari majikan. Duit datang ke majikan ke agent. Agent ngasih duit ke PT. Nah, PT yang nggak lapo-lapo dikasih duit, masuk gak gelem, ya kan? PT tinggal dikasih duit, enak, gak golek majikan, gak golek CC, dia cuma nerima duit dari agent untuk ngurusin sampean supaya sah dan legal. Ini loh konsep. Aku akan mau bikin lagi nih, Jan. Akan mau bikin lagi keterangan ini nih yang saya bahas aja. Gak usah pikirin aduh, enggak. Sih penting dokumen kalian, administrasi di Indonesia itu udah diberesin, tinggal berangkat sudah. Kan kayak gitu tuh teman. Oke, kita balik lagi mempersiapkan semuanya. Aku sebenarnya nggak kepingin kalau teman-teman semakin banyak yang pingin balik. Umur 50, 49 mau pulang, saya khawatir pulang gajinya wis 5.500. Ya, dia nggak mau pulang. Dia mau carikan majikan lagi usianya 49. Nah, kemarin ada yang nggak nggak mau, umurnya 52 harus pulang, ada sesuatu yang diselesaikan. Mbak Ningsi Joyce. Nah, masalahnya harus diselesaikan. Dia pulang usianya 52.
Nah, masih kepingin balik lagi. Come on, guys. Apa uripe wingi-wingi ora dipikir. Makanya aku ngajak mikir kalian dari sekarang. Apa sing kudu disiapkan? Apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menyiapkan di era berikutnya? Gak bisa. Kita ujuk-ujuk terus sukses itu nggak ada ceritanya, guys. Saya juga 11 tahun di Hong Kong terus tiba-tiba enek wong ngeteri duit, moro-moro ngeteri duit. Mah, tolong aku dibantu ini, bayarnya berapa, berapa, berapa. Nggak ujuk-ujuk kayak gitu. Aku mesti fase membagi dulu. Fase gedabrus dulu, ngomong dulu, membangun kedekatan dengan kalian. Ya kan? Jadi mendengarkan keluh kesah dan masalahnya kalian itu take time loh teman-teman. 6.000 konten itu ngambil waktu. Makanya kalau ada yang ngomong bahwa di konten ini tadi siang teman lama yang kenal aku di Ngadau kok mau nanya tentang pernikahan dan semua-semua. Aku nggak mau loh, aku isin loh di kontenin. Aku nggak mau gini-gini. Terus aku bilang, kamu itu mau nanya, apa mau ngajak ribut? Terus ditanya lagi, aku mau loh nek di kontenin, aku mau loh di kontenin. Sebegitu pelitnya itu manusia. Saya anggap gitu. Saya mendengarkan masalahnya dia, memberikan solusi untuk dia. Saya nggak meminta imbal balik. Saya hanya cuman masalah seperti masalahmu ini menyelesaikannya dengan cara begini dan itu saya expose. Saya sampaikan ke yang lainnya. Mukanya nggak nampak, ya kan? Identitasnya juga nggak tersampaikan. Sebegitu pelitnya. Padahal dia mau nanya. Sorry to say, ya, ini pandangan saya. Kalau kalian mau tak tunjukin berapa sih duitnya di YouTube, itu nggak gede teman-teman. Tapi bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar adalah semakin saya banyak ya, mendengarkan orang, menceritakan masalahnya, membantu memberikan solusi secara pandangan saya kepada orang. Tujuan saya satu, nek aku njaluk nanggone Gusti Allah. Gusti Allah itu iyalah tak wehane sandru. Ya itu. Iku sing jenenge orang-orang itu ngaranin ngalap berkah nek orang Jawa. Nek basa Jawa ngalap berkah. Jadi mencari berkah itu kalau orang Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia mencari ridho. Itu loh teman-teman. Bisa relate. Jadi jadi saya itu nggak berharap Gusti Allah ngekei duit aku, ya kan? Gusti Allah ngekei kekayaan sing melimpah semua. Tapi kalau yang kita carinya ridho nih Gusti Allah, enak-enak bisa duwe moro. Tapi ya ambek karo Gusti Allah dituntut lah kowe nglakoni apa? Kok duwite moro? Nulunge ya ora, ngewehi ya ora, bantu tidak, ngasih tidak, terus berharap Gusti Allah ngekei. Seneni karo Gusti Allah. Jadi kita itu ngatok ya, teman-teman. Ngatok, menjilat dengan cara berbuat sesuatu ke makhluknya Gusti Allah. Nek ke Gusti Allahnya nggak perlu.
tapi nang makhluke Gusti Allah dan memberikan kepada yang diciptakan Gusti Allah itu kita berbuat apa kepada ciptaan Gusti Allah itu? Melakukan apa? Seru. Ini jeru bahasa. Itulah ya teman-teman, masa depan kita. Kita siapin. Nek wong zaman biyen-biyen kan ngaji, nandi, ngalap berkah. Ngalap berkah kan gak disebut. Ojo sampai nanti Mbak Mai Handrik urip nek iso kudu murup ya Mas ya. Maksudnya bermanfaat untuk orang lain. Ya itu secara teori itu begitu, Mbak. Secara teori. Orang selalu bilang urip, urup, urip, urup, urip, urup. Mbak Suwiti Lim. Tapi urupe lebih. Dan urupe kan dewe-dewe. Kalau aku urupe kan ya udahlah. Aku nggak perlu memamerkan urupku. Enek wong susah, wong sedih. Dulu di awal-awal aku ngomong sama bojoku, ngapain sih kamu tolong? Makanya sekarang kalau ada telepon bojoku selalu ngomong, wong bingung darling, angkatan. Jadi dianggap orang yang telepon itu wong bingung. Ya sudah, saya dengan senang hati. Ndi, aku kadang-kadang beol gitu kan. Nah karena bojoku nggak mau aku ngangkat telepon saat beol ya wis dijarno dhisik. Marek nang isimu cawi osik baru. Kadang-kadang tuh seperti itu. Tujuannya satu ya. Kalau aku jelas ya, aku nggak perlu tak sampai, aku dengerin. Sebagian orang bilang, ya ancene mbok konteni, mbok gawe golek duit. Sing cara berpikirnya material. Meluangkan pikiran, meluangkan waktu. Ya, sing tak korban akeh. Bukan tak korban, yang tak berikan itu banyak pengetahuan, waktu, hati. Ya untung bojoku pangerten suwi-suwi. Saya juga dulu pernah waktu buka kelas komunitas YouTube yang pernah ikut deh. Aku nongkrong tok, bojoku selalu bilang, "Woi, nuwei wong-wong oleh duit oleh teko endi, oleh opo iki? Sabar, tenang." Begitu dari salah satu yang les private, ingin diajari privat, terus bayar duitnya tak kasih ke istri. Nyok, itu, nah itu yang saya bilang ngalap berkah. Kita ngasih dulu. Setelah ngasih dulu ya dikasih terus. Begitu bojoku njaluk, Gusti Allah langsung pangerten. Nek arek les private tak tambah nih 4 kali pertemuan atau 5 kali atau by Zoom dikasih duit tak kasih sama bojoku. Automatically teman. Makanya saya berharap itu tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk hari ini ketika kita mau mempersiapkan kita di masa mendatang. Baik yang dilakukan itu secara spiritual. Nah sekarang gini aja, komitmen konsisten, on progress guys. Asli nih ya, nek kalian nggak mau belajar pengetahuan, kalian nggak mau berbisnis, kalian nggak mau berjuang, nggak mau berusaha, coba loh ibadah sunnah. Lakukan salah satu ibadah sunnah yang memungkinkan buat kalian lakukan secara konsisten. Tak balik ini nih teman-teman. Nggak tahu kalau kalian pernah dengerin ya di live berikutnya, aku pokoknya nggak akan capek. Lakukan ibadah sunnah. Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangannya perang gerilya keliling tidak tergores satu peluru pun dan tidak tertangkap oleh pihak Belanda. Ada yang harus kita tahu. Di belakang tandunya itu ada namanya kendil. Nah, kendil itu digunakan apa sama Pangeran Diponegoro? Jenderal Sudirman, bukan Pangeran Diponegoro. Jenderal Sudirman dibuat wudhu.
dia menjaga kesuciannya. Kalau habis was pipis atau kentut, dia tiba-tiba biar nggak cari air, akhirnya ditaruh di dekatnya tandu. Coba deh nanti saya tak cari ada di fotonya enggak. Pas foto, kalau ada fotonya tandunya Pangeran Jenderal Sudirman itu ada enggak? Nah, ibadah sunnah itu kalian lakukan aja terus menerus wis. Yakin wis nek sampean kon belajar gak gelem, kon gawe konten emoh, kon sinau emoh, di ngontenin emoh, bikin FB Pro emoh, males lah ngonten, males lah YouTube, ayo aku tak turu. Tapi coba lah, ibadah sunnah. Pilih salah satu ibadah sunnah yang kalian bisa lakukan sambil mungkin mencari cita-citanya, sambil memikirkan apa yang ingin sampai lakukan dan apa yang bisa diperbuat untuk mewujudkan cita-cita kita di 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun ke depan. Ingat ya teman-teman, 10 tahun ke depan itu sekarang mulai. 5 tahun ke depan, hari ini dimulai. Lah kalian mau memulai apa? Silahkan. Sudah sering saya sampaikan di live-live saya. Terakhir ini, saya juga tetap akan sampaikan hal yang sama. Mungkin yang dengerin live-ku berkali-kali sebelum ngerti. Sing diomongno iku naik. Terakhir wis aku gak bisa ngasih saran, masukan apapun yang paling lakukanlah ibadah sunnah yang kalian mampu dan kalian bisa. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian diberkahi semuanya. Jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan dan pikirkan diri kalian dulu, baru pikirkan keluarga. Yang cari uang dulu harus sehat, yang cari uang dulu harus bahagia, yang cari uang dulu harus banyak senyumnya. Semangatnya, banyak syukurnya, baru keluarga. Karena keluarga di sana tidak akan menerima sesuatu yang baik ketika kalian di sini kondisinya bermasalah. Stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.